Nah, jadi website Cortex ini adalah www.cortexdjp.pajak.go.id. Bagaimana kalau misalkan suaminya tidak ada NPWP, maka harus mendaftar dulu. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Bogani Menyapa, channel yang selalu berkomitmen untuk memberikan informasi perpajakan yang mudah dipahami oleh kawan pajak semuanya. Kali ini bersama saya Olivia akan memandu diskusi kita pada hari ini. Topik kita kali ini yaitu tentang pendaftaran wajib pajak secara online melalui sistem Cortex. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu fungsional penyuluh terbaik KPP Pratama Kota Mobagu, yaitu Kak Bayu. Iya, Selamat datang Kak Bayu. terima kasih Kak Olive atas undangannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama Iya, dengan kita di sama-sama sini. Kak Olive ya. Saya Ya. juga senang sekali bisa hadir sebagai narasumber dalam podcast Bogani Menyapa. Dan saya sangat antusias sekali ya untuk bisa menjelaskan kepada kawan pajak semua mengenai pendaftaran NPWP secara online melalui Cortex DJP. Nah, kawan pajak mungkin masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa pendaftaran NPWP itu ribet, sulit, dan kita Antri gitu ya, panjang antri di gitu ya. kantor sampai kita harus menghabiskan waktu yang cukup lama ada di kantor pajak. Tapi kini dengan hadirnya sistem Cortex, paradigma seperti itu perlahan mulai berkurang. Nah, sebelum kita Betul lanjut sekali. Kak Bayu, mungkin Ya, bisa dijelaskan lebih dulu apa Cortex itu dan bagaimana sistem ini bisa membantu wajib pajak dalam mereka menjalankan kewajiban perpajakannya. oke Kak Olive, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama saya ingin menjelaskan mengenai apa sih Cortex itu ya. Iya, Nah, jadi Cortex ini merupakan salah satu reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam administrasi perpajakannya ya. Jadi Cortex ini menggantikan aplikasi yang sudah lama ya sudah seperti lama. SIDJP, Iya, DJP online dan sebagainya ya. Nah, aplikasi lama tersebut ini terpisah Kak Olive, satu bisa. persatu ya. Jadi misalkan layanan untuk melakukan pelaporan faktur ya, itu di Iya, e-faktur. iya. Lalu untuk melaporkan SPT tahunan itu di DJP online. Nah, Betul. di dalam Cortex itu disatukan semua, diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang namanya Cortex DJP, DJP. begitu. Jadi ini untuk memudahkan wajib pajak dalam pengurusan administrasi perpajakannya, Kak Olive. Ya, berarti Iya. ini benar-benar suatu revolusi dalam sistem layanan publik Iya, ya. betul sekali Kak Olive. Ini Iya, merupakan suatu terobosan iya. dari Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa wajib pajak ini lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Kak Iya, Olive. Iya, wajib betul. pajak sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor pajak secara Betul, langsung. iya betul Mereka bisa sekali. langsung dari mana saja, bisa dari rumah, kantor. Iya, betul Iya, sekali. Karena tujuan dari Cortex itu sebenarnya untuk mendigitalisasi iya, semua administrasi perpajakan, Kak Olive. Jadi, seluruh administrasi perpajakan bisa dilakukan secara online, mulai online. dari pendaftaran NPWP sampai pelaporan SPT, Iya, begitu. hal ini sangat penting dan sangat membantu apalagi kepada masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pajak. Betul Betul sekali, kan? iya, Kak Iya, Olive, betul sekali. Kan sekarang kan zaman kan sudah canggih ya. betul. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak ingin sekali agar bisa memudahkan wajib pajaknya untuk mengurus kewajiban perpajakannya secara online. Tidak usah Online. datang langsung ke kantor pajak, tidak usah Jauh, antri begitu ya, betul. ataupun lokasinya jauh dari Kota Mobagu misalkan Iya, ya, perjalanan heeh, berapa jam? dari Mitra berapa jam? 3 jam 3 ya. jam. Belum lagi dari Mall, Iya, terus biayanya Borsa, juga ke maupun sini iya betul kan. sekali. Nah, dengan Waktu ya juga ya. betul, ya dengan adanya Cortex ini bisa meng-cut seluruh keterbatasan tersebut Kak Iya. Olive, agar wajib pajak lebih mudah dalam mengurus kewajiban perpajakannya secara online. Oke, baik. Kita lanjut pada inti pembahasannya Kak Bayu Iya, sekarang. betul. Sebenarnya siapa sih yang memiliki kewajiban untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi secara online ini? Jadi yang memiliki kewajiban untuk mendaftar NPWP orang pribadi ini ada 3 Kak Olive. Yang pertama, ada 3 kriteria Tiga maksud saya kriteria, ya. ya. Jadi kriteria yang pertama adalah wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan dan Karyawan, memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. ya Nah, betul. itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki usaha sendiri atau wirausahawan ya.
Dan kriteria yang ketiga adalah wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas, begitu. Untuk wajib pajak yang sebagai pekerjaan bebas dan memiliki usahawan, ini tidak ada batasannya seperti wajib pajak yang sebagai karyawan ya. Jadi berapapun penghasilan mereka Penghasilannya. wajib untuk mendaftarkan diri untuk NPWP. Tapi kalau untuk yang wajib pajak sebagai karyawan, ini mereka harus mendaftarkan NPWP ketika penghasilannya di atas PTKP, begitu. Dan persyaratan apa saja yang perlu disiapkan oleh kawan pajak di luar sana apabila mereka sudah mulai melakukan proses pendaftaran secara online ini? Syaratnya gampang kok, Olive ya. Gampang ya? Dalam pengurusan pendaftaran Oke, NPWP gampang. orang pribadi, ini cuma butuh KTP saja. KTP, Ya, tanda KTP, pengenal. ya KTP, karena KTP ini menggantikan NPWP Kak Olive Iya, ya. betul. Jadi NIK itu menggantikan nomor NPWP. Jadi sekarang sudah tidak pakai nomor NPWP lagi, nomor NPWP-nya yang dulu yang sudah punya ini diganti, dihapus dan diganti dengan menggunakan nomor KTP Kak Olive ya. Jadi NIK ini memang sangat penting ya, mempunyai Iya, sebagai identitas utama dan punya peranan penting dalam iya. sistem perpajakan kita. Iya, betul Kak Olive. Jadi, identitas perpajakan sekarang menggunakan nomor KTP. Nah, bagi yang belum punya KTP bagaimana? Ya, Iya, betul. tidak diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP ya, karena nanti akan diampu oleh orang tuanya, begitu Kak Olive. Oke. Dan jangan lupa untuk menyiapkan email ya, email Ya. dan nomor HP ya. Pastikan nomor HP-nya aktif dan emailnya juga bisa dibuka ya. Oke. Tadi mungkin Kak Bayu sempat menyinggung sedikit Mhm, tentang PTKP. iya. Bisa dijelaskan bagaimana perhitungan PTKP di Indonesia saat ini? Ya, jadi penghasilan tidak kena pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016 ya, Kak Olive ya. Iya. Nah, jadi penghasilan tidak kena pajak ini dibedakan berdasarkan dari statusnya ya, kawin atau tidak kawin ya. Kalau untuk PTKP tidak kawin ya, itu adalah sebesar 54 juta ya. Kalau kawin maka ditambahkan 4.500.000 Iya, ya. Jadi 58.500.000 ya. iya. Nah, setiap orang ini bisa memiliki maksimal 3 tanggungan, Kak Olive. Iya. Setiap tanggungan ini akan menambah PTKP-nya sebesar 4.500.000 begitu. Nah, siapa yang boleh sebagai yang ditanggung ini siapa Siapa saja? kriterianya ya? Jadi yang bisa ditanggung ini adalah keluarga, saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan anak angkat ya begitu. Oke, Dan anak angkatnya ini nggak boleh sembarangan ya, yang harus sudah ada di kartu keluarga, begitu Kak oke. Olive, ya. Jadi maksimal PTKP di Indonesia adalah kawin dan punya 3 tanggungan 3 ya. tanggungan. Berarti itu berapa? Nggak tahu ya. Berarti tinggal ditambah aja Tinggal sampai ditambah aja, iya betul. jadi Saya kok jadi blank totalnya ya? totalnya jadi 72 juta. Itu Iya, adalah PTKP maksimal di Indonesia, ya. Indonesia. Jadi kawan pajak kurang lebih seperti itu perhitungan PTKP di Indonesia saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana langkah-langkah pendaftaran NPWP secara online melalui sistem Cortex ini. Oke, baik. Disilakan kepada Kak Bayu untuk Ya. menjelaskannya. Nah, jadi website Cortex ini adalah www.cortexdjp.pajak.go.id. Silakan kawan pajak akses website tersebut ya. Nah, pada halaman login, ini nanti ada tulisan daftar di sini. Nah, kawan pajak klik itu ya, klik daftar di sini. Lalu nanti beralih ke pendaftarannya ini jenisnya apa? Ya, Apakah perorangan atau badan ya? badan, ya Nah, betul. kawan pajak pilih yang perorangan ya, karena untuk mendaftar NPWP orang pribadi. Setelah itu nanti ada pilihan ya, mendaftarkan dengan menggunakan NIK NIK, atau tidak ada NIK. ya. Nah, kawan pajak nanti pilih yang menggunakan NIK ya, karena kawan pajak kan sudah ada KTP ya. Bagi yang Hmm, sudah ada KTP, pilih dengan NIK. Nah, lalu ada pilihan lagi nih kawan pajak ya. Ada pendaftaran menggunakan aktivasi aktivasi. NIK atau hanya registrasi. Nah, ada dua pilihan tersebut. Yang jadi perbedaan adalah ketika kawan pajak memilih pendaftaran menggunakan NIK, maka secara otomatis NIK tersebut akan berubah menjadi NPWP, ya, akan berperan sebagai NPWP ketika kawan pajak memilih pendaftaran menggunakan aktivasi NIK. Tapi kalau kawan pajak memilih pilihan hanya registrasi ya, itu kawan pajak tidak menjadikan NIK sebagai NPWP ya. Contohnya,
Contohnya adalah untuk wanita yang sudah menikah, Kak Olive ya. Mhm. Nah, jadi untuk wanita yang sudah menikah, yang sudah kawin ya, ini bisa memilih yang hanya registrasi ya. Karena nomor KTP nomor KTP tersebut pada wanita tersebut tidak Mhm. digunakan sebagai NPWP ya. NPWP. Karena satu keluarga ini hanya ada satu Satu. NPWP Kak Olive Iya ya, betul. berada di pihak suami Suami. ya. Namun ketika istrinya mungkin Mhm. ada pekerjaan Atau yang ada urusan tertentu betul. yang mengharuskan ada NPWP, biasanya kan seperti itu Iya ya, Kak, ya biasa. betul, dan harus ada akun Cortex ya, Iya. maka istri tersebut bisa memilih dengan mengklik hanya registrasi saja. Jadi Registrasi. istri tersebut memiliki akun Cortex namun Cortex. tidak menjadikan NIK-nya sebagai NPWP, NPWP. begitu ya. Nah, Oke. apabila kawan pajak memilih pendaftaran menggunakan aktivasi NIK, lalu nanti kawan pajak ada 6 tahapan yang harus kawan pajak lalui ya. Tahapan Gimana yang tuh? pertama ini adalah mengisi data identitas. Nah, di data identitas ini kawan pajak mengisi identitasnya kawan pajak sendiri ya, mulai dari nama lengkap sesuai KTP, Mhm. tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin ya. Nah, untuk jenis kelaminnya ini kan ada 2 pilihan ya, Kak Olive ya. Iya. Ada perempuan dan wanita Wanita. ya. Nah, khusus untuk wanita nih, ini Mhm. spesial Kak Olive ya. Kok bisa Ketika spesial? iya, karena wanita itu Oh spesial iya, ya. terima kasih Kak Bayu. Nah, jadi ketika memilih wanita ya, Iya, jenis kelaminnya ya, dan memilih sudah menikah, menikah. nanti akan ada muncul kolom untuk mengisi nik suami, begitu. Iya. Otomatis akan ada muncul kolom Mu untuk mengisi nik suami. itu otomatis Iya, muncul? otomatis muncul ketika memilih jenis kelamin Wanita wanita dan sudah sudah menikah menikah, oke. statusnya ya. Nah, bagaimana jika suaminya belum ada NPWP, maka tidak bisa dilanjutkan, Kak Olivia. Jadi, suami harus memiliki NPWP Terlebih dulu, dulu. ya, baru istrinya boleh memiliki NPWP sendiri, begitu sekali. Nah, ketika sudah mengisi kolom tersebut ya, kolom untuk nik suaminya, Mhm. nanti ada 3 pilihan, Kak Olive, 3 opsi. Oke. Nah, jadi pada tahapan yang pertama adalah mengisi identitas ya, Kak Olive Iya. ya. Nah, jadi pada pengisian identitas diri ini, kawan pajak mengisi nama ya, sesuai Nama. dengan KTP-nya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin ya, pemilih pria atau wanita ya. Mhm. Nah, ketika kawan pajak memilih wanita ya, Mhm. lalu apabila kawan pajak juga memilih statusnya ini sudah menikah, nah ini nanti ada kolom yang muncul secara otomatis ya. Kolom apa itu Kak Bayu? Kolom untuk mengisi NIK suami, Oke. begitu. Jadi NIK Otomatis ya? iya otomatis, Otomatis. iya betul. Jadi NIK suaminya harus diisi begitu. Yang mewajibkan bahwa NIK suami ini harus ada NPWP-nya Mhm. ya. Bagaimana kalau misalkan suaminya tidak ada NPWP maka harus mendaftar dulu NPWP. Suami harus mendaftar lebih Iya, dulu. heeh, Oke. ketika istrinya ingin punya NPWP sendiri, Mhm. maka suaminya ini harus mendaftar dulu untuk ada NPWP. Iya. Karena kalau misalkan suaminya tidak ada NPWP, maka tidak bisa dilanjutkan, Kak Olive ya. Karena dalam aturan perpajakan di Indonesia, NPWP ini hanya ada di pihak suami saja ketika sudah berkeluarga, Berkeluarga. begitu. Ketika istrinya ingin punya NPWP, maka suaminya harus daftar NPWP dulu Terlebih dulu. agar istrinya bisa mendapatkan NPWP, begitu. Nah, ketika wanita tersebut terus memilih yang sudah menikah, nanti akan ada 3 pilihan opsional ya, Oke. 3 pilihan opsi pada Mhm. individual kategori ya. Bisa disampaikan Ya, jadi kategori-kategorinya? kategorinya yang pertama, wanita yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, itu yang Iya. pertama. Yang kedua adalah istri dengan perjanjian dalam pemisahan harta, dan Mhm. yang ketiga adalah wanita yang hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim. Nanti wanita tersebut harus memilih di antara salah satu ini, Kak Mhm. Olive, begitu ya. Tetap harus pilih salah Tetap pilih satu salah saja, satu. Jadi tidak bisa lebih dari satu, iya, tidak ya? boleh. Tidak boleh? Harus pilih salah satu dari 3 opsi, Mhm. tersebut, begitu. Nanti kawan pajak klik verify untuk verifikasi datanya, ya. Iya. Apabila terdapat kesalahan, maka kawan pajak harus mengulangi ya, untuk mengisi datanya. Oke. Lalu tahapan yang kedua adalah mengisi detail kontak ya. Iya. Jadi dalam pengisian detail kontak ini, kawan pajak harus mengisi data nomor telepon dan email.